Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dokter. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Raisa Kristina dengan NIM 23191112008 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Angkatan 2023, Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan, Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan ini, saya membuat video untuk melengkapi tugas yang telah dokter berikan mengenai organ sensoris, sistem saraf pusat, dan 12 nervus cranialis. Baik, sebelum kita masuk ke materi, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu organ sensoris. Organ sensoris itu merupakan kumpulan organ dan struktur tubuh yang berperan dalam mendeteksi rangsangan dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke otak untuk diproses. Baik, di sini saya akan, seperti yang saya awal tadi bilang, saya akan membahas tentang organ sensoris, ada mata, telinga, hidung, sistem saraf pusat, dan sistem saraf tepi tentunya yaitu 12 nervus cranialis. Baik, kita mulai yang pertama yaitu organ sensoris mata. Nah, di organ sensoris mata yang pertama saya akan bahas yaitu adalah anatomi dari si eksternanya, bagian eksternal. Yang pertama, kita lihat dari bagian luarnya, kita lihat dari si palpebra atau si kelopak mata. Untuk palpebra atau kelopak mata ini terdiri dari dua bagian, yaitu kelopak bagian atas, kelopak mata bagian atas, dan kelopak mata di bagian bawah, yang berfungsi untuk melindungi bola mata itu sendiri dari debu, cahaya yang berlebihan. Di dalam kelopak mata itu terdapat otot-otot dan kelenjar yang membantu membuka dan menutup mata secara baik dan juga itu menjaga kelembapan permukaan si mata. Nah, kemudian yang kita bahas kedua yaitu ada si eyelash atau bulu mata atau silia. Nah, itu tuh terletak di tepi dari kelopak mata itu sendiri dan dia tuh berfungsi untuk menyaring debu atau partikel kecil agar debu atau partikel itu tidak masuk ke mata. Kemudian ada eyebrow. Nah, untuk eyebrow atau alis ini sendiri itu berfungsi untuk agar keringat atau cairan atau air dari atas itu tidak langsung terkena mata kita, agar ada penghalangnya, itu adalah si alis tadi. Lanjut, kita yang kedua kita bahas adalah anatomi dari si glandula lacrimalis. Nah, untuk glandula lacrimalis ini, yang ini, itu tuh merupakan kelenjar air mata yang terletak di sudut lateral atas rongga mata di bawah lengkung alis. Nah, fungsi utama dari kelenjar ini itu adalah untuk memproduksi air mata dan untuk menjaga permukaan mata agar tetap lembab, melumasi, dan dia tuh melindungi dari iritasi. Nah, untuk si ductus, kemudian kita akan membahas di ductus lacrimalis. Nah, untuk ductus lacrimalis itu merupakan saluran yang mengalirkan air mata dari glandula lacrimalis ke permukaan mata. Nah, air mata itu kemudian dikumpulkan di sudut medial di mata. Nah, di mana ia tuh masuk ke dalam si puncta lacrimalis, baru dia tuh menuju ke kanal lacrimalis, dan dia tuh akhirnya dibuang ke rongga hidung melalui namanya itu ductus nasolacrimalis. Dia akan berhenti dan keluar melalui hidung. Nah, kemudian kita yang ketiga, yang materi ketiga kita bahas adalah anatomi dari otot-otot matanya. Yang pertama tuh ada musculus rectus superior. Ini. Nah, untuk musculus rectus superior ini dia tuh berfungsi untuk mengangkat bola mata ke atas atau elevasi dan sedikit memutarnya ke dalam atau namanya itu ada intorsion. Nah, kemudian yang kedua kita bahas yaitu adalah musculus rectus medialis yang ini. Nah, untuk musculus rectus medialis ini dia tuh berfungsi untuk menarik bola mata ke arah hidung atau adduksi. Nah, kemudian yang kita bisa adalah musculus rectus inferior. Ini. Nah, untuk musculus rectus inferior ini, dia tuh berfungsi untuk menarik bola mata ke arah luar atau abduksi. Kemudian ada musculus obliquus superior yang ini. Nah, untuk musculus obliquus superior ini dia tuh berfungsi untuk menggerakkan mata ke bawah dan dia tuh untuk keluar juga, serta dia tuh menyebabkan namanya tuh intorsion atau permutaran ke dalam.
Kemudian yang terakhir kita bahas adalah musculus obliquus inferior, yang ini. Untuk muskus obliquus inferior itu sendiri, dia tuh berfungsi untuk menggerakkan mata ke atas dan keluar, serta menyebabkan nama itu extorsion, atau itu kebalikannya dari inversion lagi itu perputaran keluar. Kemudian kita akan bahas dari anatomi dari si bola mata itu sendiri. Nah, untuk bola mata itu dia tuh memiliki tiga lapisan. Yang pertama ada tunica fibrosa, tunica vasculosa, dan tunica nervosa. Kita bahas dari tunica fibrosa. Nah, untuk tunica fibrosa itu terdiri dari kornea dan sklera. Yang kita tahu bahwa kornea itu merupakan bagian depan yang transparan dan berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ke dalam mata. Ini. Kemudian juga ada sklera. Sklera itu lapisan luar yang keras dan dia tuh berwarna putih. Dia memberikan bentuk dan melindungi si bola mata. Kemudian lapisan kedua ada tadi tunica vasculosa. Nah, tunica vasculosa itu terdiri dari tiga. Ada koroid yang merupakan lapisan vaskular yang kaya akan pembuluh darah dan berfungsi untuk memberikan nutrisi ke dalam retina. Kemudian ada badan siliari atau namanya itu corpus ciliare. Dia itu merupakan struktur yang terlibat dalam memproduksi aqueous humor dan dia tuh berfungsi untuk mengubah bentuk lensa atau akomodasi melalui otot-ototnya. Kemudian ada iris atau iris, dia itu merupakan bagian berwarna dari mata yang dia tuh untuk melindungi si pupilnya itu. Nah, itu iris ini juga itu tuh mengontrol ukuran pupil. Dan dengan demikian jumlah cahaya yang masuk ke mata itu dia tuh seimbang. Kemudian yang terakhir ada si lapisan ketiga, yaitu ada tunika nervosa atau disebut sebagai retina. Nah, retina itu merupakan lapisan yang paling dalam yang berfungsi sebagai tempat penerima rangsangan cahaya. Nah, si retina ini sendiri itu berisi sel-sel fotoreseptor, mulai dari sel batang, sel kerucut, yang bertanggung jawab untuk penglihatan. Nah, retina ini juga untuk mencakup makula, yang dia tuh berperan dalam penglihatan sentral dan di titik di mana ketajaman penglihatan tuh paling tinggi. Kemudian kita akan membahas yaitu anatomi internal mata. Nah, untuk ini kita bahas yang pertama itu adalah lensa. Nih. Lensa itu merupakan struktur transparan yang terletak di belakang iris. Nah, lensa ini tuh berfungsi untuk mengubah bentuk untuk memfokuskan cahaya itu ke retina. Jadi itu untuk dia tuh mengubah bentuknya agar cahaya masuk ke retina itu tetap stabil. Kemudian juga ada si vitreous humor. Dia tuh merupakan cairan seperti gel yang mengisi si rongga Petreusnya itu sendiri. Nah, dia itu merupakan bagian posterior dari bola mata dan dia itu memberikan bentuk pada mata serta menekan retina agar dia itu tetap ada tempatnya dan retina itu agar tidak berpindah tempat. Nah, kemudian untuk mata selesai, kemudian kita akan membahas yaitu adalah organ sensoris telinga. Nah, telinga itu di bagian luar itu berfungsi untuk menangkap si gelombang suara dan menyalurkannya ke telinga bagian tengah, kemudian telinga bagian dalam. Nah, habis itu dia tuh terdiri dari beberapa struktur. Kita bahas yang pertama adalah struktur bagian luarnya. Nah, untuk struktur bagian luar yang pertama tuh ada si auricula atau ini. Nah, auricula itu sendiri atau bisa disebut sebagai pina, dia merupakan bagian terluar dari telinga yang terlihat. Dia tuh terdiri dari tulang lawan yang elastis, kemudian dilapisi oleh kulit. Nah, dia tuh fungsi untuk menangkap cahaya, menangkap suara, dan dia tuh membantu untuk menentukan arah asal suaranya itu sendiri. Kemudian yang kedua kita bahas adalah helix. Helix itu merupakan bagian melingkar paling luar dari auricula, jadi itu melingkar. Kemudian ini ada antihelix yang ini. Antihelix itu merupakan lipatan bagian dalam dari helix. Kemudian ada tragus. Tragus itu merupakan proyeksi kecil di depan meatus acousticus externa. Dia tuh membantu melindungi telinga dari partikel atau benda asing. Nih, meatus acousticus externa ini baru dia di depannya. Kemudian ada juga si lobus atau si cuping telinga. Dia itu merupakan bagian bawah dari auricula yang terdiri dari jaringan lemak tanpa tulang rawan. Nah, kemudian setelah bagian luarnya kita akan membahas itu bagian tengahnya.
Nah, kita mulai dari meatus austicus externa yang tadi. Oke, meatus austicus externa itu ini. Dia itu merupakan saluran yang menghubungkan antara si auricula ke membrana timpani atau ke si gendang telinga. Nah, dia itu panjangnya tuh sekitar 2,5 cm dan terdiri dari dua lapisan atau dua bagian. Yang pertama itu adalah bagian lateral atau 1/3 luar. Nah, dia itu merupakan tulang awan yang dilapisi kulit yang mengandung rambut dan kelenjar serumen yang menghasilkan kotoran telinga atau bisa disebut sebagai serumen. Kemudian ada bagian medial yaitu 2/3 bagian dalam. Dia itu merupakan berupa tulang temporal yang dilapisi oleh kulit tipis. Nah, bagian ini tuh lebih sensitif terhadap sentuhan. Kemudian untuk fungsi dari meatus austicus externa itu sendiri adalah untuk mengantarkan gelombang suara dari luar ke membran timpani yang kemudian akan diteruskan ke telinga tengah. Kemudian yang kita bahas adalah anatomi telinga bagian tengah. Nah, untuk anatomi telinga bagian tengah itu tuh ada si cavum timpani. Nah, untuk cavum timpani itu merupakan rongga. Nah, rongganya ini tuh berisi tulang pendengaran dan terhubung antara si tuba eustachius itu yang menjaga tekanan udara di dalamnya itu tetap seimbang. Kemudian ada aditus ad antrum, dia itu merupakan saluran kecil yang menghubung antara si cavum timpani dengan antrum mastoideum yang memungkinkan aliran udara dan membantu ventilasi telinga tengah. Kemudian ada antrum mastoideum, yaitu berupa rongga udara besar yang terhubung dengan sel-sel mastoid atau mastoid air cells. Dia itu merupakan bagian dari tulang mastoid yang berisi udara. Nah, fungsi utama dari antrum ini sendiri itu adalah untuk membantu ventilasi dan menjaga keseimbangan tekanan dalam telinga tengah. Kemudian ada tuba eustachius, dia itu merupakan saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan nasofaring atau bisa disebut sebagai bagian belakang hidung dan tenggorokan. Dia itu merupakan eh, dia itu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah dengan tekanan udara di tubuh di luar tubuh, serta membantu drainase cairan dari telinga tengah ke nasofaring. Kemudian yang selanjutnya kita bahas adalah anatomi untuk tulang pendengaran dan otot telinganya. Nah, yang pertama kita bahas adalah si malleus. Nah, malleus itu atau bisa disebut sebagai martil itu merupakan dia tuh terletak langsung pada membran timpani. Nah, malleus ini sendiri itu dia tuh berfungsi untuk menerima getaran dari gendang telinga dan mengantarkannya ke incus. Kemudian kita bahas yaitu incus. Incus atau bisa disebut sebagai landasan. Dia itu merupakan tulang yang menghubungkan si malleus dengan si stapes. Dia itu untuk meneruskan getaran suara dari malleus ke stapes. Kemudian kita bahas yaitu stapes. Nah, stapes atau bisa disebut sebagai sanggurdi. Nah, dia itu merupakan tulang terkecil dalam tubuh manusia. Nah, stapes itu sendiri itu mengatakan getaran suara ke eh, jendela oval atau oval window yang merupakan pintu masuknya ke telinga dalam. Nah, kemudian kalau misalnya ada tulang, tentunya tuh ada otot-otot kecil yang memperkuat si tulang-tulang tersebut yang berfungsi untuk melindungi telinga dari suara yang sangat keras dan getaran berlebihan. Yang pertama tuh ada si musculus tensor tympani. Nah, untuk musculus tensor tympani itu, dia itu merupakan otot yang melekat pada malleus dan berfungsi untuk menarik membrana timpani ke dalam dan dia itu untuk mengurangi getaran atau gerakan gendang telinga itu sendiri ketika terpapar suara keras. Kemudian ada musculus stapedius. Stapedius dia itu merupakan otot kecil pada tulang stapes tadi sendiri. Nah, jika ketika suara keras itu terjadi, maka si otot stapedius ini tuh akan berkontraksi dan menahan gerakan stapes agar tidak mentransmisikan getaran suara yang terlalu kuat ke dalam telinga tengah. Nah, itu tuh dikenal sebagai refleks stapedius. Kemudian kita akan membahas anatomi telinga bagian dalam. Nah, yang pertama itu ada si labirin tulang. Nah, labirin tulang itu sendiri itu terletak di os temporal atau tulang temporal. Nah, labirin tulang itu sendiri terbagi dari 3 bagian utama. Yang pertama ada si koklea. Ini koklea.
Koklea itu merupakan struktur spiral yang berisi reseptor pendengaran. Kemudian ada vestibulum. Vestibulum itu merupakan ruang di antara koklea dan saluran semisirkular dan dia itu berfungsi dalam keseimbangan statis. Kemudian ada eh, sem- kanalis semisirkular, dia tuh ada tiga. Yang pertama ada bagian posterior, lateral, dan anterior. Nah, dia tuh berisi cairan yang terdapat di dalam labirin tulang. Nah, cairan ini tuh berfungsi untuk melindungi juga. Nah, kemudian yang udah untuk telinga sudah selesai, kemudian kita akan bahas yaitu organ sensoris ketiga, yaitu adalah si hidung. Nah, untuk hidung itu, dia tuh bisa dibagi berdasarkan si sinus paranasalis. Nah, sinus paranasalis itu merupakan ruangan-ruangan yang berisi udara yang terletak di sekitar hidung. Nah, di dalam tulang-tulang kranial wajah. Nah, fungsi utama dari sinusnya ini sendiri adalah untuk membantu memperingan berat tulang-tulang wajah dan itu melembabkan dan memanaskan udara yang dihirup. Dia itu juga meningkatkan resonansi suara, baru dia itu juga berperan dalam drainase sekresi lendir. Ada 4. Yang pertama kita baca adalah si sinus frontalis. Nah, sinus frontalis ini terletak di os frontal atau di dahi. Nah, dia itu di atas orbit mata juga. Nah, sinus biasanya tuh berbentuk asimetris antara kanan dan kiri. Kemudian ada si sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris ini merupakan sinus terbesar yang terletak di antara os maksila atau rahang atas dan juga tepat di bawah orbit mata dan di atas gigi-gigi rahang atas. Nah, sinus ini tuh yang paling sering terkena infeksi atau bisa disebut sebagai sinusitis. Kemudian ada yang ketiga adalah si sinus ethmoidalis. Nah, dia tuh terletak di antara mata dan di dalam tulang ethmoid. Dan dia tuh terdiri dari banyak sekali sel-sel kecil yang membentuk labirin ethmoidalis. Yang keempat adalah si sinus sphenoidalis. Nah, untuk sinus sphenoidalis itu sendiri, dia tuh merupakan eh, tulang yang terletak, bukan, sinus yang terletak di dalam tulang sphenoid. Nah, dia itu merupakan bagian tengah dasar dari tengkorak. Nah, di belakang sinus sphenoidalis ini sendiri biasanya tuh memiliki posisi yang lebih dalam dibandingkan sinus yang lain-lainnya. Baru ada juga selain ada sinus, ada juga ostiumnya. Nah, yang pertama itu ostium itu sendiri adalah lubang atau saluran yang menghubungkan setiap sinus dengan rongga hidung yang memungkinkan untuk drainase lendir. Kayak yang pertama kita bahas adalah ostium sinus frontalis. Nah, ostium sinus frontalis itu merupakan drainase sinus frontal melalui ductus frontonasalis yang bermuara ke meatus nasalis medius melalui infundibulum ethmoidalis. Nah, untuk meatus nasalis medius itu sendiri adalah rongga hidung di antara concha nasalis media dan concha nasalis inferior. Kemudian ada ostium sinus maxillaris. Dia itu merupakan sinus maxillaris juga yang bermuara ke meatus nasalis medius melalui namanya itu sem, hiatus semilunaris. Nah, dia itu lokasinya itu di belakang dinding medial sinus. Dia itu dekat bagian atas yang membuat drainase dari sinus ini kurang efisien jika ada peradangan. Kemudian ada ostium sinus ethmoidalis. Dia itu merupakan sinus ethmoidalis anterior dan tengah yang bermuara ke meatus nasalis medius. Antara sinus ethmoidalis dan exposure ini bermuara ke meatus nasalis superior, bagian lebih tengah daripada si rongga hidung dan bagian lebih atasnya. Kemudian ada ostium sinus sphenoidalis, yaitu sinus sphenoidalis ini bermuara ke recessus sphenoethmoidalis yang terletak di bagian posterior superior dari rongga hidung, yaitu di belakang si meatus natalis superior. Oke, kemudian kita akan bahas mengenai sistem saraf. Nah, sistem saraf itu dibedakan menjadi dua, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Untuk sistem saraf pusat itu kita sendiri itu dibagi menjadi encephalon atau otak dan kemudian medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Kemudian untuk sistem saraf tepi itu sendiri dibagi menjadi dua juga, yaitu ada si
nervus cranialis, dan juga ada si nervus spinalis. Udah nervus cranialis itu ada 12, dan kemudian nervus spinalis itu ada 31. Oke, yang pertama kita bahas yaitu adalah sistem saraf pusat. Nah, untuk sistem saraf pusat ini terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kita akan bahas yang pertama dari otak. Nah, otak itu terdiri dari beberapa tingkatan. Yang pertama ada si bagian atas atau si cortex cerebri. Dia tuh berfungsi untuk logika, inteligasi, fungsi adaptif, dan otak terampil atau aspek kognitif. Kemudian juga ada bagian tengah atau si sistem limbiknya. Dia itu merupakan berfungsi untuk sebagai aspek kognitif, pengendali emosi dan selera atau drive, dan dia itu merupakan aspek afektif. Kemudian yang paling bawah ada si batang otak atau si ganglia basalis. Dia itu merupakan eh, fungsinya itu untuk vegetatif, ada pengendali sebagian besar fungsi naluriah tubuh atau disebut sebagai aspek fisik psikomotor. Nah, untuk jaringan otak sendiri itu terbagi ada si sel-sel saraf atau neuron, ada juga sel penyokongnya atau neuroglia, dan juga ada fasanya atau pembuluhnya. Nah, untuk fungsi dari sistem saraf pusat itu sendiri untuk mengkoordinasi semua aktivitas tubuh kita. Nah, otak itu juga bertanggung jawab sebagai fungsi kognitif, kesadaran, dan kontrol tubuh. Nah, serta sumsum tulang belakang itu merupakan jalur penghubung antara otak dengan tubuh, serta mengelola refleksnya baik. Baik, yang pertama kita bahas adalah si encephalon. Nah, si korteks cerebri tadi itu dikenal sebagai substansia gris ya. Itu mengandung lapisan sel atau sel bodies. Dia itu merupakan neuron sehingga tampak seperti abu-abu atau gray matter. Dia itu tebalnya tuh mungkin sekitar 2 sampai 5 mm saja. Yang kemudian yang kedua ada sistem limbik. Nah, dia tuh struktur utama pembentuk sistem limbik adalah si lobus limbicus hipotalamus, nukleus amigdala, kemudian bulbus olfaktori, dan korteks prefrontal. Nah, yang terakhir kita bahas ya, bagian encephalon adalah si ganglia basalis. Dan itu merupakan anyaman sel serabut yang terletak di medula oblongata, pons, mesencephalon, subtalamus, hipotalamus, dan talamus. Dia tuh memproyeksikan sinyal ke seluruh korteks untuk mengaktifkannya. Kemudian ada juga untuk medula spinalis atau sumsum tulang belakang itu menghubungkan antara otak dengan saraf tepi. Nah, dia itu merupakan seperti yang saya bilang tadi di awal merupakan si pusat gerakan refleks. Nah, dia itu terletak di rongga tulang belakang atau si columna vertebralis yang meneruskan sinyal antara otak dan tubuh serta mengatur refleks motorik. Kemudian seperti yang saya bilang tadi, ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Kemudian kita akan bahas sistem saraf tepi. Yang kita bahas adalah 12 nervus cranialis. Nah, 12 nervus cranialis ini yang pertama ada namanya tuh nervus olfactorius. Dia tuh berorigo di bulbus olfactorius dan beresensio di nasal mukosa. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan rangsangan penciuman atau indera penciuman. Olfactorius. Kemudian yang kedua ada nervus opticus, dia tuh berorigo di retina, exersionya di diencephalon, dia tuh termasuk dalam jalur visual dan juga berfungsi untuk penglihatan. Kemudian yang ketiga ada namanya nervus oculomotorius, dia tuh berorigo di midbrain atau di mesencephalon. Kemudian untuk exersionya itu adalah otot-otot eksternal mata seperti musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, dan musculus obliquus inferior. Dia tuh berfungsi untuk menggerakkan bola mata, membuka kelopak mata, dan mengatur ukuran pupil. Kemudian yang keempat ada namanya itu adalah musculus trochlearis. Nah, untuk muskulus trochlearis itu berorigo di midbrain atau di mesencephalon juga. Dia tuh insersionya adalah si musculus obliquus superior dan juga dia tuh fungsinya tuh menggerakkan bola mata ke atas, ke bawah dan ke samping atau ke bagian medial. Kemudian yang kelima ada musculus trigeminus. Nah, untuk musculus trigeminus ini, dia tuh berorigo di pons
Dan juga insersinya itu adalah musculus masseter, musculus temporalis, musculus pterygo, habis itu ada serta area-area di wajah seperti kulit, mukosa, dan juga dia tuh berfungsi sebagai sensasi wajah. Dan untuk 3 cabangnya itu ada olfak mikus, ada maxillaris dan mandibularis. Dan juga dia tuh merupakan fungsi motorik untuk otot pengunyahan. Kemudian yang keenam ada nervus abducens. Dia itu merupakan origonya tuh ada di pons dan juga insersinya itu ada di musculus rectus lateralis dan juga fungsinya tuh menggerakkan bola mata ke samping atau bagian lateral. Kemudian yang ketujuh ada si nervus facialis. Nah, untuk nervus facialis itu sendiri, dia itu merupakan berfungsi untuk ekspresi wajah, sekresi air mata dan air liur, dan serta pengecapan pada 2/3 anterior lidah. Dia tuh juga berorigo di pons, kemudian dia berinsersio di otot-otot wajah, kelenjar lakrima, dan kelenjar saliva. Biasanya untuk nervus ini tuh berguna untuk saat kita mengecap. Kemudian yang kedelapan ada nervus vestibulotrochlearis. Nah, untuk nervus ini, dia tuh berorigo di telinga bagian dalam, insersinya di pons, dan berfungsi sebagai pendengaran dan keseimbangan. Kemudian ada yang kesembilan, ada nervus glossopharyngeus. Nah, untuk nervus ini, dia tuh berorigo di medulla oblongata, berinsersio di faring dan di kelenjar parotis. Kemudian fungsinya tuh untuk pengecapan pada 1/3 dari posterior lidah, refleks penelan, dan kontrol kelenjar parotis. Kemudian yang ke-10 ada namanya nervus vagus. Nervus vagus itu berorigo di medulla oblongata, insersionya di organ-organ di toraks dan di bagian abdomen. Kemudian dia juga berfungsi sebagai mengatur fungsi otonom seperti detak jantung, pencernaan, dan refleks menelan. Kemudian juga ada si nerv yang 11 ada nervus accessorius. Nah, untuk nervus accessorius ini sendiri, dia tuh berfungsi untuk menggerakkan kepala, leher, dan bahu. Kemudian dia tuh juga berorigo di medulla oblongata dan susum tulang belakang atau di bagian servikal. Kemudian untuk insersionya itu adalah musculus sternocleidomastoideus dan musculus trapezius. Nah, yang 12 itu ada si nervus hypoglossus. Nah, untuk nervus hypoglossus ini dia tuh berorigo di medulla oblongata. Insersionya adalah di otot-otot lidah dan berfungsi untuk mengontrol gerakan lidah saat berbicara, mengunyah, dan menelan. Kemudian yang akan saya bahas adalah sensorik dan motorik pathway. Nah, untuk motorik pathway itu merupakan jalur motorik, dia tuh berfungsi sebagai pembawa sinyal dari sistem saraf pusat ke otot untuk mengontrol gerakan. Nah, dia tuh dibagi jadi dua jalur. Yang pertama ada upper motor neuron atau UMN dan juga ada lower motor neuron. Nah, untuk upper motor neuron itu dia tuh bermula dari korteks motorik di otak dan juga dia tuh berakhir di medulla oblongata atau susum tulang belakang. Nah, si upper motor neuron itu dia tuh membawa perintah gerakan dari otak. Kemudian ada lower motor neuron atau LMN. Dia tuh menghubungkan antar susum tulang belakang ke otot-otot di seluruh tubuh. Dia tuh menerima sinyal dari UMN atau si upper motor neuron tadi sendiri dan merespon dengan menggerakkan otot. Nah, kemudian juga ada dua jalur utama. Yang pertama ada jalur piramidal atau cortospinal pathway. Dia tuh mengontrol gerakan sukarela yang presisi, terutama di bagian gerakan tangan dan gerakan kaki. Kemudian ada juga jalur ekstrapiramidal, dia tuh mengontrol gerakan kasar, keseimbangan, dan postur. Nah, kemudian kita akan bahas yaitu ada si sensorik pathway atau si jalur sensorik. Nah, untuk dia tuh berfungsi untuk jalur sensorik yang membawa informasi dari reseptor sensorik ke di tubuh ke sistem saraf pusat untuk diproses seperti sentuhan, rasa sakit, suhu, dan posisi tubuh. Nah, untuk jalurnya itu ada namanya itu first order neuron. Dia tuh berasal dari reseptor sensorik di kulit atau di organ dan kemudian dia tuh membawa informasi ke susun tulang belakang atau ke batang otak. Kemudian ada second order neuron, dia tuh membawa informasi dari susun tulang belakang atau bagian otak ke talamus
di otak. Kemudian ada third order neuron, dia tuh merupakan bagian dari talamus ke korteks sensorik di otak, di mana sensasi itu diproses dan disadari. Dia tuh juga ada dua jalur utama. Yang pertama ada jalur kolumnar dorsal atau dorsal column medial lemnicus, yaitu menghantarkan sensasi sentuhan halus, getaran, dan propriosepsi atau posisi tubuh. Kemudian ada juga jalur spinotalamik, dia tuh menghantarkan seperti sensasi nyeri, suhu, dan juga sentuhan kasar. Kemudian, jadi untuk jalur motorik itu berfungsi mengontrol gerakan. Sementara untuk jalur sensorik itu membawa informasi sensorik ke tubuh, dari tubuh ke otak. Nah, keduanya itu berinteraksi erat dalam sistem saraf pusat untuk menghasilkan respon yang tepat terhadap rangsangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata baik sengaja maupun tidak sengaja, saya meminta maaf. Semoga penjelasan saya dapat dipahami. Terima kasih. Sampai jumpa.